Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan siaran pendalaman MTPJ dari Gemim Sion Winangun. Dan sebelum kita akan memulaikan pendalaman MTPJ pada saat ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kekuatan dan kesehatan yang terus terberi pada kami. Saat ini kami bersama-sama akan menelaah firman-Mu melalui pendalaman MTPJ Gemim. Kami mohon Tuhan menolong, menyertai kami, supaya kami dapat mengerti firman-Mu dengan baik, memahami dengan baik, dan dapat melakukan dengan baik pula dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pendalaman MTPJ untuk edisi saat ini yaitu dari pembacaan Alkitab yang terdapat dalam Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Judulnya ialah Doa Mohon Ampun dan Perlindungan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Ajarkanlah jalan-Mu kepadaku. Tuntunlah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku. Sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah akan rahmat dan kasih setiamu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak dahulu kala. Dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku. Demi kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan bagi orang yang sesat. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demi namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi tanah. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku, dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Perhatikanlah kesengsaraan dan kesukaranku, dan angkatlah semua dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana kerasnya kebencian mereka kepadaku. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Sebab janganlah aku dipermalukan, sebab aku berlindung kepadamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah Israel dari segala kesesakannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pendalaman MTPJ untuk edisi
tanggal 27 sampai dengan 24 November 2024. Sekali lagi bertolak dari kitab Mazmur 25 ayat 1 sampai ayat 22. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk dapat memahami teks ini, Mazmur pasal 25, maka perlu kita melihat terlebih dahulu akan latar belakang daripada kitab Mazmur itu sendiri. Nah, kitab Mazmur seperti yang kita tahu adalah kumpulan nyanyian, ya, kumpulan puji-pujian yang digunakan oleh orang Israel dalam ibadah-ibadah mereka. Dan kitab Mazmur sendiri kalau dalam bahasa Ibrani diartikan sebagai nyanyian pujian, dari kata tehilim, artinya nyanyian pujian. Dan dalam bahasa Yunani disebut psalmoi, artinya nyanyian yang diiringi alat musik. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa kitab Mazmur ini digunakan dalam ibadah-ibadah umat Israel. Dan jenis Mazmur juga beragam. Ada Mazmur dalam bentuk permohonan doa. Doa pun macam-macam, doa permohonan, doa pengakuan dosa, doa dalam kesulitan, dan seterusnya. Ada juga bentuk-bentuk atau jenis-jenis Mazmur seperti mau mengucap syukur kepada Tuhan, atau bukan seperti, memang mau mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat-berkat Tuhan. Ada juga Mazmur pengajaran. Nah, Mazmur pasal 25 yang kita baca tadi termasuk atau tergolong dengan Mazmur Daud. Artinya Mazmur dari Daud sendiri. Karena kita tahu Daud banyak sekali menggubah Mazmur-Mazmur atau nyanyian-nyanyian yang ia tulis sendiri yang berangkat dari pengalaman imannya sebagai seorang hamba Tuhan. Nah, kalau dikatakan berangkat dari pengalaman iman, berarti ragam pengalaman iman itu pun banyak modelnya. Pengalaman iman itu ada di saat dia bergumul, ada di saat dia sedang dalam usaha, dalam perjuangan hidup, pengalaman iman ketika dia lolos dari bahaya, dan karena itu jadi Mazmur lolos dari bahaya, dan seterusnya. Nah, Mazmur Daud, ya, seperti dikatakan tadi banyak jenisnya. Dan untuk Mazmur pasal 25 ini adalah suatu jenis Mazmur yang berbicara tentang doa, ya. Jadi Mazmur 25 ini, mari kita lihat kembali. Doa mohon ampun dan perlindungan. Jadi Daud menggubah suatu Mazmur tentang doa dan doa mohon ampun dan perlindungan. Nah, apa isinya? Nah, isinya kita bisa lihat mulai dari ayat yang pertama. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku. Jadi ada kesadaran dari Daud bahwa dia mau berdoa kepada Tuhan dengan mengangkat jiwanya, dengan bersungguh-sungguh, sepenuh hati, sepenuh jiwa. Dan ini menunjukkan tindakan percaya daripada Daud itu sendiri. Kepadamu aku percaya, janganlah kiranya aku dipermalukan. Janganlah musuhku bersorak-sorai mengolok aku. Nah, jadi doanya ini supaya Tuhan menolong dia. Supaya musuh-musuhnya tidak mengolok-olok dia. Dan kita bisa tahu bahwa Daud ini juga mengalami masa-masa hidup yang tidak semua menyenangkan. Ada waktunya dia dimusuhi bahkan oleh anggota keluarganya sendiri. Dimusuhi oleh anggota atau orang-orang terdekatnya. Pernah anaknya sendiri ingin mencabut nyawanya, ingin melakukan kudeta. Pernah ia dikejar-kejar mau dibunuh oleh Saul yang merasa tersaingi dengan kehadiran Daud ini. Jadi kita bisa mengerti suasana atau kondisi kehidupan yang sulit yang membuat Raja Daud berdoa seperti tadi. Ya. Semua orang yang menantikan engkau takkan dipermalukan. Biarlah dipermalukan mereka yang mudah berkhianat. Jadi dia langsung mengatakan suatu pengakuan, dan ini pengakuan imannya bahwa orang yang menantikan Tuhan tidak akan dipermalukan. Tapi yang dipermalukan ialah orang-orang yang berkhianat. Artinya dia mau mengatakan bahwa dia tidak
tidak bergantung pada Tuhan. Dia selalu menanti-nantikan Tuhan, dan dia mohon supaya dalam doa ini dia mohon supaya dia diajar oleh Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Ajarkanlah jalanmu kepadaku. Jadi bukan saja memohon ampun, tetapi juga dia mohon supaya dia diberi pengajaran. Ya, itu kita bisa baca dalam teks ini. Kemudian dalam ayat 7 dan 8 dikatakan begini, dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat lagi. Sesuai dengan kasih setiamu, ingatlah aku. Jadi di sini Daud mengaku bahwa hanya Tuhan yang bisa menghapus dosa. Manusia tidak bisa menghapuskan dosa. Karena manusia pada hakikatnya adalah sama-sama orang berdosa. Bagaimana mungkin orang berdosa menghapuskan dosa ya, orang yang lain? Nah, oleh karena itu dia katakan, dosa-dosa masa mudaku dan pelanggaran-pelanggaranku, janganlah kau ingat lagi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa rupanya Daud menulis Mazmur ini di masa tidak muda lagi. Saat dia tidak muda lagi. Maka dia katakan, dosa-dosa masa mudaku. Kemudian dalam ayat 9 dan ayat 10, dia katakan Tuhan mengajar orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati diajar oleh Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Ya, kita lihat ayat 9 dan ayat 10. Ia menuntun orang yang rendah hati berjalan menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan pada peringatan-peringatannya. Nah, saudara-saudara, dalam Alkitab selalu kita berjumpa dengan gambaran orang yang rendah hati. Dalam Alkitab digambarkan Tuhan menyukai orang yang rendah hati. Tuhan suka kepada orang yang rendah hati. Karena itu dia katakan di sini, Tuhan mengajar orang yang rendah hati dan menunjukkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Jadi kita bisa melihat kebalikannya. Berarti kalau tidak rendah hati ya orang yang tinggi hati, orang yang sombong. Nah, itu berarti orang yang sombong, orang yang tinggi hati tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak menunjukkan jalannya kepada orang-orang seperti itu. Berarti kita diajak untuk menjadi orang-orang yang rendah hati. Kemudian ayat 12 dan 13. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya mewarisi bumi. Kita bisa lihat itu di ayat 12 dan ayat 13. Ya. Atau dikatakan dalam teks kita, anak cucunya akan mewarisi tanah. Berarti keberlangsungan hidup dari orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang bersandar kepada Tuhan, dijamin oleh Tuhan. Keberlangsungan hidupnya dijamin oleh Tuhan. Anak cucunya dijamin masa depannya oleh Tuhan, sehingga beroleh sejahtera. Dikatakan mewarisi bumi atau mewarisi tanah. Berarti ada sumber-sumber kehidupan yang dapat diperoleh dari keturunan orang-orang benar ini. Kemudian dikatakan orang yang bergaul karib dengan Tuhan, ayat 14. Tuhan bersahabat karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang intim hubungannya dengan Tuhan. Bagaimana orang yang intim hubungannya dengan Tuhan? Yang setiap hari membangun komunikasi dengan Tuhan, yang setiap hari berdoa, yang setiap hari membaca firman Tuhan. Di situ dikatakan keintiman hubungan itu akan menjadikan orang itu orang yang dikenan oleh Tuhan. Ya. Dia katakan begini ayat 14. Tuhan bersahabat karib. Nah itu kalau dikatakan bersahabat karib berarti memiliki kedekatan. Kalau kita bersahabat dengan sesama kita, dengan teman kita ya, itu pasti kita mengerti apa yang dia butuhkan. Kita tahu apa yang dia suka. Kita tahu apa yang dia tidak suka. Berarti kalau kita bersahabat karib dengan Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita paham apa yang Tuhan tidak mau. Seperti itu. Dan lagi,
ada permohonan di situ, ya. Permohonan supaya Tuhan memberikan perlindungan, ya. Perlindungan kepadanya, kepada pemazmur, kepada Daud, dan perlindungan kepada bangsa Israel. Nah, mengapa dia memohon perlindungan bagi dirinya dan bagi bangsanya? Kita tahu bahwa Daud ini seorang raja. Bahkan sering dikatakan dan memang bahwa dia adalah raja Israel yang sangat kesohor. Nah, dia sangat mengasihi bangsanya, dia sangat peduli dengan bangsanya, dan dia minta supaya Tuhan melindungi bangsanya, termasuk keluarga. Maka ajakan bagi kita untuk juga dalam doa-doa kita selalu terselip doa untuk bangsa kita, ya, bangsa dan negara kita, supaya dilindungi, dijaga, dan dipelihara oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Demikianlah pendalaman MTPJ. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau memberi kami kesempatan untuk belajar firman bersama-sama. Tuntun dan peliharalah kami, supaya kami terus berjalan dalam tuntunan kehendak firman-Mu. Terpuji-puji namamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin.